Baik, perkenalkan nama saya Imade Adidana dengan NIM 2014101097. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Menurut Asyumardi Asrad, terdapat 4 tema pokok yang berkaitan dengan permulaan penyebaran Islam di Nusantara, yaitu yang pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru-guru dan penyiar profesional atau sering disebut zoding. Ketiga, pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa. Dan keempat, mayoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Selanjutnya, Azra menyatakan bahwa meskipun Islam sudah diperkenalkan di Nusantara sejak abad pertengahan Hijriah, namun hanya setelah abad ke-12 sebelum Masehi pengaruh Islam tampak lebih nyata. Dari proses asimilisasi baru mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan abad ke-16. Sejak abad ke-13, semarak penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di pesisir utara Sumatera, Gresik di Demak, Goa, Banten, Cirebon di Buton, dan Ternate. Islam yang hadir di Indonesia yang diyakini oleh para pedagang baik dari Arab, India maupun Persia menampilkan agama yang damai. Iqbal mengutip Arnold menyebutkan bahwa para pedagang Islam mengembangkan agamanya kepada penduduk asli dengan menggunakan pendekatan adat istiadat penduduk asli, mengawini wanita-wanitanya, menebus para budak, dan menjalin kerjasama dengan para raja negeri pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan utama di pemerintahan. Dengan cara-cara demikian, para pembawa agama Islam ke Nusantara akhirnya berhasil meletakkan dasar-dasar kekuatan sosial politik. Kedatangan Islam ke Nusantara tidaklah menggunakan jalan perang sebagai dakwah, melainkan menempuh jalan damai sehingga diterima dengan terbuka dan menyatu dengan masyarakat Nusantara. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Sri Wahyuni, NIM 201410101090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai keberlakuan hukum Islam pada era kesultanan-kesultanan di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam ini dikenal dengan istilah kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kemunculan kesultanan ini juga diikuti dengan pergeseran hukum yang diberlakukan pihak kerajaan. Sebelumnya mengadopsi hukum adat atau hukum kerajaan yang mendapat pengaruh tradisi lokal dan Hindu-Buddha. Kemudian secara bertahap menuju pemberlakuan hukum Islam atau hukum adat yang telah beralkulturasi dengan hukum Islam. Sehingga nafas hukum tetap bercorak Islam atau bermuatan nilai-nilai Islam. Kepulauan Indonesia sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung damai. Pada abad ke-13 berdiri kerajaan Islam atau kesultanan pertama, yaitu Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Setelah itu berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Aceh Darussalam, Banten, Mataram, Kerajaan Goa, Ternate, Tidore, Pajang, Cirebon, dan Talu. Setelah itu menyusul kesultanan-kesultanan yaitu Jambi, Riau, Banjar, Bima, Palembang, Kutai, dan sebagainya. Pada abad ke-18, Islam sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Samudra Pasai memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Pelaksanaan hukum Islam pada kesultanan di Nusantara ditandai dengan kemunculan berbagai lembaga pengadilan Islam. Pengadilan ini selain menyelesaikan kasus-kasus perdata, juga menyelesaikan kasus-kasus pidana. Oleh sebab itu, hukum Islam yang diberlakukan pada masa lalu adalah hukum positif.
Kesultanan Aceh Darussalam ini sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan Islam dengan nama Kitab Adat Mewkuta Alam. Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Aceh Darussalam dilaksanakan secara murni dan menyeluruh, tidak terbatas pada pengaturan hubungan antar masyarakat dalam perkara muamalat dan tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan ibadah, salat, dan puasa pun diatur secara ketat. Di Kalimantan Selatan, praktik pelaksanaan hukum Islam dapat dilihat pada masa Kesultanan Banjar. Kasus serupa diketahui dari legalisasi kitab Simbur Cahaya yang terdapat di Kesultanan Palembang yang memadukan hukum adat dengan hukum syariat. Praktik formalisasi hukum Islam juga dilaksanakan di Pulau Jawa, di berbagai kesultanan. Misalnya pada kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak, hukum Islam diberlakukan di samping hukum adat kebiasaan Jawa kuno. Hal ini karena Demak merupakan kerajaan yang berhasil menggantikan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu Jawa. Begitu juga dengan Kesultanan Cirebon. Hukum Islam diberlakukan di samping hukum adat yang berlaku. Namun, hukum adat di Cirebon sudah disesuaikan dengan hukum Islam, sehingga Pepakem Cirebon yang dikenal dengan hukum Jawa kuno tidak lain merupakan undang-undang hukum Islam di Kesultanan Cirebon. Kesultanan Banten mengadopsi hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di antara umat Islam. Pelaksanaan hukum Islam pada Kesultanan Banten berbeda dari kesultanan lainnya yang ada di Pulau Jawa. Tegasnya, penerapan hukum Islam di Banten diduga karena pengaruh adat istiadat Hindu-Buddha di wilayah kerajaan ini tidak dominan. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, di bawah kepemimpinan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan dalam sistem peradilan. Setiap kejahatan yang menjadi urusan peradilan diadili menurut hukum Islam. Sekalipun masih dalam upaya penyesuaian, namun sistem hukum Islam sudah diperkenalkan dan diformalisasi dalam sistem pemerintahan. Artinya, pada masa ini, formalisasi hukum Islam memiliki peranan sentral karena menangani berbagai persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana. Para wali adalah orang yang pernah berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan memprakarsai berdirinya suatu kerajaan Islam, kecuali memiliki tugas, keyakinan, tujuan, dan cita-cita yang sama. Ternyata sebagian besar juga memiliki hubungan darah langsung maupun perkawinan. Menyiarkan agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Karena hal itu diperintahkan oleh Islam. Agama Islam mulai di Pulau Jawa. Pusat-pusat penyebaran agama Islam tertua adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Sebagaimana dimaklumi, daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Jepara dahulu merupakan pelabuhan-pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar asing. Melalui jalan tersebut, Islam masuk ke daerah pesisir Jawa Utara. Adapun yang memimpin penyebaran Islam tersebut ke Pulau Jawa itu adalah Wali Songo. Merekalah yang telah berjasa memimpin pengembangan agama Islam di seluruh Pulau Jawa, yang kemudian menyebar ke seluruh kepulauan lain di Indonesia. Gelar yang diberikan kepada Wali Songo adalah gelar yang diberikan karena memiliki
keahlian yang holistik, terutama dalam bidang keislaman. Sasaran dakwah yang dilakukan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa, islamisasi masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia bagian timur pada umumnya dapat dikatakan merupakan hasil dakwah dan perjuangan para Wali Songo dalam menjalankan tugas dakwah. Tentulah modal dakwah Wali Songo tersebut sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Muhammad Masyur Amin menjabarkan tujuan dakwah menjadi 3 hal. Yang pertama, menanamkan akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran Islam tidak dicampuri dengan rasa keraguan, seperti upaya Wali Songo dalam rangka menanamkan akidah Islam kepada masyarakat Jawa adalah dengan menggunakan mitologi Hindu, yakni dengan memunculkan kisah-kisah dewa yang asal-usulnya dari Nabi, di mana kisah-kisah para ulama tersebut makin lama makin diyakini sehingga dapat melakukan kisah mitologi Hindu yang asli. Yang kedua adalah tujuan hukum. Dakwah harus diisyaratkan kepada kepatuhan setiap orang terhadap hukum yang disyaratkan oleh Allah SWT. Salah satu upaya para wali dalam menyabarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa adalah dengan membentuk nilai tandingan bagi ajaran yoga tantra yang berasal dari Malima. Tujuan dakwah yang ketiga adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada masyarakat Jawa, sehingga terbentuk pribadi muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan hasil dari sifat tercela dan bersih dari sifat tercela. Para wali dalam menanamkan dakwah Islam di tanah Jawa ditempuh dengan cara yang sangat bijak dan adiluhung. Para wali dalam menanamkan dakwah Islam di tanah Jawa ditempuh dengan cara yang sangat bijak dan adiluhung. Organisasi Wali Songo tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bentuk metode dakwah Wali Songo yang secara inspiratif adalah mencontoh gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, seperti berdakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. Jika dilihatnya dari genealogi kewalian, para wali di Jawa Timur, Mini dan Jawa pada umumnya memiliki kekerabatan. Kelemahan dari dakwah Wali Songo ini adalah di mana praktik dan metode yang dilakukan oleh Wali Songo ini sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tapi sebagai fakta sejarah, terutama untuk ahli dakwah, masih tetap ada harganya. Sayangnya selama ini sejarah Wali Songo hampir lenyap di balik legenda Paranika Warna. Padahal banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kiprah dakwah mereka. Perkenalkan, nama saya Angelika Teresia Manik dengan NIM 2014-101088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu penerapan hukum Islam di era kolonialisme pada Nusantara. Hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial, teori recepti in complexu, teori recepti dan teori receptio contrario atau teori receptio exit. Dalam lintas sejarah, hukum Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. 2 periode sebelum kemerdekaan dan 2 lagi pasca kemerdekaan. 1. 2 periode pertama dapat dibagi lagi ke dalam 2 fase sebagai berikut. A. Fase berlakunya hukum Islam sepenuhnya. Dalam fase ini dikenal teori reception in complexu yang dikemukakan oleh LWC van den Broek. Menurut teori ini, hukum Islam sepenuhnya telah diterima oleh umat Islam. Berlaku sejak adanya kerajaan Islam sampai masa awal VOC.
yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan hukum yang berlaku di masyarakat. Setelah Belanda dengan VOC-nya mulai semakin kuat dalam menjarah kekayaan bumi Indonesia, maka pada tanggal 25 Mei tahun 1760 Masehi, pemerintah Belanda secara resmi menerbitkan peraturan Resolution der Indische Regering yang kemudian dikenal dengan Compendium Vinger. Peraturan ini memang tidak hanya memuat pemberlakuan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan, tetapi juga menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan Islam dengan peradilan buatan Belanda. Keberadaan hukum Islam di Indonesia sepenuhnya diakui oleh Belanda setelah dicabutnya Compendium Vinger secara berangsur-angsur dan terakhir dengan Stadwettel 1913 nomor 354. Dalam Stadwettel 1882 nomor 152 ditetapkan pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura dengan tanda mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan fikih. B. Fase berlakunya hukum Islam setelah dikendaki atau diterima oleh hukum adat. Dalam fase ini, teori reception in complexu yang pertama kali diperkenalkan oleh Louis van den Broek itu kemudian diganti oleh teori yang dikemukakan oleh Snoek, Horgert, dan oleh Cornelis van Loonhoven sebagai pengagas pertama untuk menggantikan reception in complexu dengan receptio. Pemerintah Belanda kemudian menerbitkan Wet of the Staatsrechten van Nederland. Dalam IS tersebut diundangkan STBL 1929.212 yang menyatakan bahwa hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, dan dalam pasal 134 ayat 2 dinyatakan dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya. Dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan alasan hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan STBL 1937.116 yang berisikan pencabutan wewenang pengadilan agama dalam masalah waris sejak 1882 telah menjadi kompetensinya dan dialihkan ke pengadilan negeri. Dengan pemberlakuan teori receptio tersebut dengan segala peraturan yang menindaklanjutinya, di samping direncanakan untuk melumpuhkan sistem dan kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum barat di Indonesia semakin eksis mengingat ruang gerak hukum adat sangat terbatas tidak seperti hukum Islam, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum barat. Dengan demikian, maka pada fase ini hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda yang mulai berkeyakinan bahwa kelak kekuatan moral umat Islam di Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmen terhadap ajaran Islam. Yang kedua, dua periode kedua yakni setelah kemerdekaan dapat dibagi pula ke dalam dua fase sebagai berikut. A. Hukum Islam sebagai sumber persuasif yang dalam hukum konstitusi disebut dengan persuasif source, yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini. Hukum Islam sebagai sumber otoritatif yang dalam hukum konstitusi dikenal dengan authoritative source, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum. Piagam Jakarta sebelum, namun juga setelah dekret yang mengakui bahwa piagam itu menjiwai UUD 45, berubah menjadi sumber otoritatif. Suatu hal yang pasti adalah
bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikondisikan untuk mengikuti sistem hukum Belanda mulai berusaha untuk melepaskan diri dan berupaya untuk mengadili hukum secara mandiri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Triatnyana Putra dengan NIM 2014-10-10-91 dengan absen 25. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh penerapan pasal 131 dan pasal 163 Inden Staatsregeling terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, berlaku IS atau Inden Staatsregeling yang merupakan pedoman politik terhadap hukum Indonesia. Berlakunya IS dengan sendirinya telah menghapus dan menggantikannya berlakunya RR. Politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada saat berlakunya IS dapat dilihat dalam pasal 163 IS dan 131 IS. Pada pasal 163 IS mengatur pembagian golongan, yang pada intinya seluruh isinya dikutip dari pasal 109 RR. Sedangkan pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Adapun yang diatur dalam kedua pasal tersebut, yaitu yang pertama, pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Eropa. Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Yang kedua, golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindu Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumi Putra. Golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumi Putra dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumi Putra dan meninggalkan hukuman atau karena perkawinan. Yang ketiga yaitu golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing meliputi penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumi Putra. Golongan ini diberikan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab dan India. Yang kedua yaitu pasal 131 IS menyatakan beberapa hal. Yang pertama yaitu menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordansi. Yang kedua yaitu memberlakukan hukum Belanda bagi warga negara Belanda yang tinggal di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Yang ketiga yaitu membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum, yakni menghendaki penundukan bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing untuk tunduk kepada hukum Eropa. Yang keempat yaitu memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan Bumi Putra apabila masyarakat menghendaki demikian. Pembagian golongan menghuni berdasarkan pasal 163 IS sebenarnya untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan sebagai tercantum pada pasal 131 IS. Dalam pasal 130 IS bahwa bagi golongan Eropa, hukum yang berlaku dalam hukum yang berlaku di negara Belanda, adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya, bagi golongan terakhir Bumi Putra, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Jika kepentingan sosial menghendaki, maka hukum Eropa dapat berlaku lintas golongan. Keberlakuan ini selanjutnya disebut sebagai penundukan diri terhadap hukum Eropa, baik secara sempurna maupun sebagian saja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Daudi Andi Rahman, NIM 20141011073, absen 7, kelas C. Penundukan sempurna dipahami bahwa ketentuan hukum Eropa berlaku utuh bagi setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum. Pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putra sudah tentu menimbulkan masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya, dan agamanya. Adanya ketentuan tertulis menimbulkan bias negatif terhadap hukum agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mayoritasnya Islam.
Bias negatif itu adalah membenamkan hukum Islam di bawah bayang-bayang hukum adat. Hal ini sudah tentu dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, bangsa penjajah selalu berusaha agar ideologi mereka bisa diikuti oleh bangsa jajahannya. Seiring dengan usaha untuk menanamkan ideologi ini, ada 3 teori yang diperkenalkan. 2 teori pertama diperkenalkan oleh bangsa Belanda dan suatu teori terakhir dilontarkan oleh bangsa Indonesia. Teori terakhir ini merupakan teori bantahan sekaligus teori pematah. Ketiga teori ini secara berturut adalah receptio in complexu, receptio teori, dan receptio a contrario. Yang pertama, receptio in complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh Ludwig William Christian van den Berg. Teori ini bermakna hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seorang seharmoni dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam, maka secara langsung hukum Islamiyah yang berlaku baginya. Demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan teori penerimaan secara kompleks atau sempurna. Resepsi teori atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Schnauzhurronje. Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand Terhaar. Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktikkan di dalam kehidupan masyarakat, pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula dipadankan dengan sebutan teori penerimaan. Yang ketiga, teori receptio a contrario. Sebagaimana diutarakan di depan bahwa teori ini merupakan pematah populer yang dikemukakan oleh Hajarin dan Sayuti Talib. Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan resepsi teori Christian Schnauzhurronje di atas. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Dari ketiga teori ini terlihat bahwa usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan kepada teori kedua, yakni resepsi teori. Hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karenanya, jika hukum yang diterapkan hukum Islam namun menurut ketentuan hukum tertulis pasal 131 IS, ia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Makna tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah diharapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan 3 konsep hukum yang masing-masing memiliki karakter sendiri. Ketiga konsep yang dimaksud adalah hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Berhadapan dengan ketiga konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa bangsa penjajah akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka, dan hukum yang lebih menguntungkan itu dijatuhkan kepada hukum adat. Jika hukum yang diberlakukan semata-mata adalah hukum bangsa penjajah, sudah tentu tingkat kebencian dan permusuhan terhadap mereka semakin besar. Oleh karena itu, untuk menghindari sisi negatif ini, mereka memberlakukan hukum adat yang memang menunjang terhadap misi mereka. Dengan demikian, benar kiranya kalau hukum adat dimaksudkan oleh bangsa penjajah untuk melumpuhkan gerak langkah pelembagaan hukum Islam yang bermuara kepada tercapainya misi penjajah mereka.